Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas tentang bentuk karangan dan tata cara penulisan. Jadi tujuan saya memberikan tugas waktu itu membuat matriks, dan besok akhirnya kalian akan saya beri tugas untuk membuat proposal penelitian. Karena membuat proposal itu jelas membuat karangan, maka untuk sekarang kita pelajari dulu bagaimana membuat karangan dan bagaimana tata cara penulisannya. Nah, sebelumnya kita perdalam dulu apakah yang dimaksud dengan karangan. Nah, karangan adalah suatu pemikiran atau gagasan yang dituangkan ke dalam suatu tulisan yang disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Ada beberapa macam bentuk-bentuk karangan. Yang pertama ada narasi, ada deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Apa yang dimaksud dengan karangan dalam bentuk narasi? Nah, dalam bentuk narasi, karangan itu sifatnya bercerita. Jadi bentuknya kalau narasi ada alur ceritanya, baik berdasarkan pengamatan maupun perekaan. Sedangkan karangan dalam bentuk deskripsi, itu prinsipnya penulisan yang menggambarkan bentuk, rupa, sifat, rasa, atau corak objek pengamatan. Jadi menjelaskan secara detail suatu bentuk misalnya, atau misalnya kita mendeskripsikan laptop, nanti di situ tulisannya deskripsinya dari mulai mungkin bentuknya, layarnya, dan seterusnya. Kemudian ada juga bentuk karangan berupa eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman. Jadi menggambarkan secara gamblang suatu peristiwa. Di situ tujuannya untuk memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman. Sedangkan untuk karangan dalam bentuk argumentasi, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca, membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, utamanya yang itu. Sedangkan untuk yang persuasif maknanya hampir mirip, tapi yang lebih ditekankan di persuasi itu membujuk pihak lain agar pendapat pribadinya diterima. Kalau persuasi lebih ke membujuk pihak lain agar dia mengikuti pendapat kita. Sedangkan kalau argumen tadi berarti yang lebih ke meyakinkan pembaca, memberikan bukti-bukti yang nyata sehingga pembaca bisa percaya dengan tulisannya. Seperti itu. Sedangkan bagaimana kita untuk menulis? Ada langkah-langkahnya sebenarnya. Langkah awal itu sebelum penulisan, yang perlu kita persiapkan itu adalah memilih topik dan menetapkan topiknya apa yang akan kita tulis. Kemarin kalian sudah membuat latihan ya, sudah latihan menetapkan topik apa yang akan ditulis. Kemudian setelah itu ditentukan, kita tetapkan kita menggunakan karangan dalam bentuk apa. Tadi ada macam-macam, dipilih salah satu yang kira-kira memang sesuai untuk menjelaskan topik kalian. Yang ketiga, setelah kita sudah menentukan, kemudian kita cari bahan-bahannya. Bahan-bahan kita akan menulis apa, kita cari bahan-bahannya, referensinya dari mana. Kalau misalnya penelitian ilmiah berarti kita cari dari jurnal-jurnal ilmiah, kita cari artikel ilmiahnya. Itu kita kumpulkan semua bahan-bahannya dulu. Baru setelah itu kita buat kerangkanya. Jadi kerangkanya dari mulai mungkin pendahuluan isinya nanti kira-kira ini, baru karangannya aja, baru kerangkanya. Setelah kita berada pada masa pra-penulisan, kita lanjut ke tahap penulisan. Di tahap penulisan ini kita tulis isi karangannya. Setelah bahannya sudah siap, jadi kita punya kerangka, sehingga kita bisa tentukan isinya. Kita tulis isinya. Kemudian kita juga di situ perlu perhatikan kosakata atau pilihan kata kita yang sesuai, yang tepat, dan harus baku ya kalau misalnya penelitian ilmiah. Selanjutnya, untuk tahap penulisan ini kita juga harus menentukan kalimatnya agar kalimat itu efektif.
Selanjutnya, habis kita sesuaikan paragrafnya. Tadi sudah ada kerangkanya, berarti nanti di paragraf kita buat sesuai kerangka. Nanti paragraf akan diulas lebih dalam di bab selanjutnya. Jadi tidak kita perdalam di pertemuan ini. Nah, selanjutnya setelah kita misalnya sudah selesai menulis di tahap penulisan, maka kita review kembali, kita revisi apakah memang penulisan kita sudah benar atau belum. Kita perlu baca kembali agar kita tahu tulisan kita sudah baik apa belum. Kemudian bisa jadi untuk tahap revisi itu kita memberikan tulisan kita ke orang lain agar mereka mereview apa yang sudah kita tulis. Karena kalau kita menulis secara pribadi, umumnya kita akan melihat tulisan kita sempurna. Tapi kalau orang lain umumnya bisa mencari kelemahan tulisan kita. Jadi kita perlu membuat revisi itu dengan review dari orang lain. Nah, yang akan kita perdalam untuk pertemuan kali ini karena lebih ke tata tulis. Jadi kita pelajari tentang kelaziman dalam tata cara penulisan. Yang untuk awalannya kita pelajari dulu tentang ejaan. Jadi mungkin kalian sudah sering dengar tentang ejaan. Ejaan itu merupakan tata cara penulisan menurut ukuran yang baku. Kalau kalian dulu sering mendengar EYD ya, di Indonesia memang aturan baku itu sudah tercantum, sudah terbukukan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalian sering sebutnya sebagai EYD. Kita sering dengarnya seperti itu, EYD ya. Nah, dalam penggunaan ejaan ini, beberapa masalah itu ada sering muncul. Masalah yang pertama yang kita sering keliru, sangat mudah tapi keliru, yaitu misalnya penggunaan preposisi partikel di, ke, dan dari. Kemudian ada juga penulisan gabungan kata atau kata majemuk. Ada juga kesalahan dalam penulisan singkatan atau akronim. Ada penulisan nama geografis dan penulisan kata yang lazim. Kita bahas dulu untuk penggunaan preposisi partikel di, ke, dan dari. Ya. Kita perlu bedakan antara preposisi dan afiksasi. Jadi di ke dari itu bisa masuk ke preposisi, bisa juga masuk ke afiksasi. Preposisi itu kata depan, afiksasi itu imbuhan. Apa yang membedakan? Nah, kita ulas dulu untuk preposisi. Jadi preposisi itu penulisannya terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata tersebut dapat dipasangkan dengan ketiganya. Jadi nanti misalnya contohnya di gudang, di mana misalnya kita menggunakan kata yang diikuti adalah gudang gitu. Dia bisa dipasangkan dengan di gudang, bisa juga dipasangkan dengan ke gudang, bisa juga dipasangkan dengan dari gudang. Dan penulisannya ada spasinya, dipisah ya, di gudang, di spasi gudang, ke spasi gudang, dari spasi gudang. Seperti itu untuk kata depan. Sedangkan untuk afiksasi, penulisannya itu disambung. Di, ke, dan darinya disambung dengan kata yang mengikutinya. Nah, untuk membedakan, sebenarnya kita bisa mengecek kalimat afiksasi ini atau kata afiksasi ini dengan merubahnya menjadi kalimat afiks me. Khususnya untuk yang di, kita akan lebih bisa mengeceknya. Misalnya ada dipukul, di sini tidak ada spasinya ya. Atau misalnya kalau kita bingung apakah ini perlu menggunakan spasi atau tidak, kita bisa membuatnya dijadikan me. Ketika itu bisa dijadikan me, misalnya dipukul, kemudian kalau misalnya dijadikan me berarti memukul. Ketika kalimat itu jadi, ketika kata itu jadi bisa memukul, maka itu menjadi termasuk ke dalam imbuhan atau afiksasi, bukan preposisi. Artinya misalnya kalau misalnya kalimatnya pukul, kok bisa jadi memukul, berarti kalau kita menulis dipukul, di-nya itu disambung, karena ini masuknya imbuhan, bukan preposisi. Oke, next untuk penulisan gabungan kata ya selanjutnya. Atau lebih seringnya kita mungkin mendengar kalimatnya kata majemuk. Nah, kata majemuk itu merupakan gabungan kata yang lazim digunakan. Kata majemuk itu ada yang disambung dan ada juga yang terpisah.
Misalnya kalau yang disambung, misalnya daripada, manakala, bila mana, itu kalimatnya disambung. Ini adalah termasuk jenis kata majemuk. Tapi ada juga kata majemuk yang terpisah, misalnya orang tua, rumah sakit, kambing hitam. Itu terpisah, tapi itu adalah satu kata. Tapi ada spasinya tengah-tengah. Jadi kalau dipisah, kalau misalnya kata majemuk itu kalimat kata yang di dalamnya ada dua kata, tapi sebenarnya itu satu makna. Nah, jika suatu kata diberi imbuhan di awal dan di akhir kata, jika kata majemuk ini diberikan imbuhan di awal maupun di akhir, maka penulisannya dirangkaikan satu sama lain. Ketika misalnya tadi ada contoh kambing hitam, itu adalah kata majemuk. Jika diberi imbuhan di awal dan di akhir kata, di dan kan misalnya, jadi dikambing hitamkan. Dan di sini kita menulisnya tidak dipisah-pisah, tapi kita sambung semuanya. Dikambing hitamkan, seperti itu. Selanjutnya, untuk masalah selanjutnya adalah penulisan singkatan atau akronim. Singkatan itu adalah bentuk yang dipendekkan dan terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan dibaca dengan cara menyebutkan huruf-huruf yang membentuknya satu persatu. Misalnya ada PT, KTP, GBHN, dan seterusnya. Itu adalah singkatan. Bedanya dengan akronim itu adalah singkatan juga, tapi berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Singkatan ini dibaca dengan lafal seperti kata. Jadi tidak seperti di singkatan yang awal tadi saya jelaskan, singkatan tadi P sama T, PT. Kalau yang di akronim itu bisa menjadi lafal, bisa dilafalkan menjadi seperti kata-kata. Misalnya ABRI, Pramuka, KIP, seperti itu contohnya. Sedangkan masalah selanjutnya untuk penulisan nama geografis, kadang-kadang masih pada keliru ya. Jadi untuk penulisan nama geografis itu kita tulis kata depannya dengan huruf kapital di huruf pertamanya. Misalnya Bukit Tinggi, Sawah Lunto, Jaya Wijaya, itu kalimat depannya, kata depannya itu hurufnya besar, kapital. Sedangkan untuk misalnya ada kota di mana dia menggunakan arah mata angin yang dijadikan sebagai kotanya, maka ditulis terpisah, tapi dua-duanya diberi di awal kata hurufnya menggunakan kapital. Misalnya Kalimantan Timur, Jakarta Selatan, maka kalau Kalimantan Timur K-nya besar, T-nya besar, Jakarta Selatan berarti J-nya kapital, S-nya kapital, dan seterusnya. Selanjutnya ada masalah juga yang lain tentang penulisan kata yang lazim. Kata yang lazim itu kata yang sering sudah dikenal oleh masyarakat, dan yang lazim ini khususnya untuk kata-kata yang baik dan juga resmi. Kata lazim umumnya diatur oleh EYD. Jadi ketika ada kalimat yang tidak resmi atau kata-kata yang tidak resmi, khususnya untuk karya ilmiah, yang akan ditulis khususnya, itu tidak boleh digunakan. Misalnya ada kalimat enggak, padahal ada kalimat tidak. Jadi kita tidak boleh menggunakan enggak itu di tulisan kita. Atau misalnya bilang, atau banget, dan seterusnya. Umumnya untuk kata-kata yang tidak resmi ini biasanya bahasa-bahasa kedaerahan. Jadi hati-hati menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak resmi, misalnya bahasa kedaerahan seperti ini ya. Nah, itu tadi adalah 5 masalah yang umum terjadi. Sedikit pengetahuan juga tentang apa yang dimaksud dengan punktuasi. Punktuasi itu adalah tanda baca yang dibakukan ke dalam tulisan agar makna dan satuannya dalam konstruksi kalimat menjadi lebih jelas. Jadi kalimat ketika tidak ada tanda baca, kita bisa jadi tidak mengerti makna dari kalimat tersebut. Maka memang tanda baca itu umumnya juga perlu digunakan, dan tanda baca yang dibakukan yang sudah ada aturannya oleh EYD itu disebut punktuasi. Jadi tanda baca di sini kalian mungkin sudah pernah dengar, tahu ya, titik, ada koma, ada titik 2, titik koma, dan seterusnya.
Panduannya bisa kalian lihat di panduan EYD, bisa dilihat di halaman 189 di buku kalian. Seperti itu. Semoga pertemuan ini bisa kalian pelajari lebih dalam nanti dan semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dalam grup nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.